Capaian 5 tahun program unggulan Nawa Satya Dharma Pemerintah Kabupaten Karangasem 2016-2020. Visi misi pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu mewujudkan Karangasem cerdas, bersih, bermartabat, berlandaskan Trihita Karana. Visi misi Kabupaten Karangasem yang tertuang di dalam Perda RPJMD nomor 4 tahun 2016 yang mana sempat mengalami 2 kali perubahan. Yang pertama, perubahan pertama diakibatkan oleh adanya perubahan kelembagaan. Perubahan kedua diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan nasional, serta kita harus mengharmonisasi dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali. Karangasem The Spirit of Bali merupakan lokal branding yang menjadi penyemangat dan ruh dalam pembangunan Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Bali dengan luas wilayah 839,54 km persegi yang terdiri dari 8 kecamatan dan 190 desa adat dengan jumlah penduduk 517.188 jiwa. Beberapa capaian program unggulan Nawa Satya Dharma Kabupaten Karangasem selama 5 tahun berjalan. Di antaranya mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia selama 5 tahun terakhir dengan laju pertumbuhan tertinggi antara kabupaten kota seprovinsi Bali. Dengan pertumbuhan ekonomi berfluktuatif di mana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,50%. Di mana tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karangasem sebesar 0,60% terendah di Provinsi Bali. Prosentase penduduk miskin selama 5 tahun terakhir mencapai penurunan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 6,25% dengan nilai Gini rasio 0,34%. Kesetaraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal dan informal jenjang usia dini, SD dan SMP sederajat secara gratis, utamanya bagi masyarakat miskin melalui Kartu Karangasem Cerdas. Dengan total Kartu Karangasem Cerdas tingkat sekolah dasar tahun 2016-2020 sebesar Rp42 miliar dengan menyasar 61.552 dan untuk total Kartu Karangasem Cerdas tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2017-2020 sebesar Rp22,9 miliar dengan menyasar 24.475. Terima kasih Ibu Bupati telah memberikan kami bantuan berupa KKC sehingga kebutuhan sekolah kami terpenuhi, seperti membeli baju, tas, alat-alat tulis, dan berbagai macam lainnya. Selain itu juga kegiatan pengentasan buta aksara yang telah dicapai dengan total pengentasan buta aksara tahun 2016-2020 sebesar Rp10 miliar dengan menyasar 7.221 orang. Program Kartu Karangasem Cerdas memberi dampak kepada meningkatnya masyarakat melek huruf, kemudian juga rata-rata lama sekolah yang kita telah himpun dari tahun ke tahun selalu meningkat. Perluasan jangkauan, ketersediaan, dan kemudahan layanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas 3 secara gratis, termasuk pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien, utamanya bagi masyarakat miskin melalui Kartu Karangasem Sehat. Besarnya anggaran Kartu Karangasem Sehat dari tahun 2018 sampai 2020 sebesar Rp33,7 miliar. Selain itu juga terdapat kegiatan pemberian makan gratis
bagi satu orang penunggu pasien selama kurun waktu 4 tahun sebanyak 81.195 orang di rumah sakit umum daerah dan 5.081 orang di puskesmas dengan total anggaran 2,4 miliar rupiah. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di puskesmas dan rumah sakit sehingga tidak ada lagi yang terlantar karena tidak memiliki biaya. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari KKN, serta berkarakter melayani melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur sipil negara, PNS, guru, dan aparatur sipil lainnya. Terjadi peningkatan nilai laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 sebesar 0,67 dari tahun 2018. Dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut, opini laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Keberadaan PNS di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis. Karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh PNS. Peningkatan pelayanan perizinan, terutama untuk usaha mikro kecil melalui program pelayanan Gostu Banjar pada tahun 2018 sampai 2019 dengan jumlah layanan 25.264. Dan Mall Pelayanan Publik pada tahun 2017 sampai Agustus 2020 dengan jumlah layanan 242.401. Dari program ini, masyarakat sangat antusias sekali supaya program ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena program ini adalah menyangkut semua kepentingan masyarakat, itu kita perdekat pelayanannya gitu. Penanganan kemiskinan perdesaan dan perkotaan dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui gerakan Wira Usaha Muda Karangasem dan Desapreneur yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu ketenagakerjaan, dilaksanakan tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan melaksanakan pelatihan dan keterampilan bagi keluarga miskin. Seksema kepada Ibu Bupati Karangasem melalui program BLK Karangasem kami mendapat bimbingan khususnya di keterampilan menjahit. Sampai saat ini besar saya rasakan manfaatnya. Penanganan rumah tidak layak huni dengan kurun waktu tahun 2016-2020 telah dibangun dan direhab rumah tidak layak huni sebanyak 6.459 unit yang tersebar di 8 kecamatan. Tiang puniki boleh bantuan rehab rumah yang diusulkan oleh Pemkab Karangasem. Dengan hati yang tulus ikhlas, Tiang mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu untuk proses keberlangsungan dan saya sudah mendapat bantuan. Mengadakan pelatihan kewirausahaan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan meliputi pelatihan dasar kewirausahaan dan pelatihan home industri dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karangasem yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dengan total anggaran 471 juta. Koperasi yang meliputi pelatihan kewirausahaan dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karangasem dengan jumlah anggaran 412 juta.
sebanyak 240 pelatihan UMKM. Mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Karangasem melalui pemanfaatan lahan-lahan kritis dengan teknologi tepat guna. Di bidang pertanian, dengan pelaksanaan pembinaan terhadap 44 PPL Kabupaten Karangasem selama tahun 2019 dan kegiatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Pembibitan dan perawatan ternak dengan meningkatnya populasi ternak sapi dari tahun 2016 sampai 2017 sebanyak 504.724 ekor. Saya kelompok Tani Ternak Al Hikmah, Dusun Kampung Anyar, Desa Bukit, ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati selaku pemerintah Kabupaten Karangasem atas bantuannya. Bidang ketahanan pangan dengan mengembangkan Desa Mandiri Pangan dengan jumlah penerima manfaat sebesar 124 desa yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karangasem dengan 3 program kegiatan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat dominan di dalam pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Peningkatan pelayanan dan prasarana perdagangan, terutama penguatan peran sentral pasar tradisional, melalui perbaikan 16 pasar tradisional secara bertahap selama 5 tahun dengan jumlah anggaran revitalisasi dari tahun 2016 sampai 2019 sebesar 38,92 miliar rupiah. Saya mewakili pedagang Desa Adat Culik mengucapkan terima kasih pemerintah Kabupaten Karangasem, mawinan pasar Culik iriki sampun becik. Revitalisasi pasar sangat membantu daripada masyarakat kita dalam menumbuh kembangkan perekonomian yang ada di Kabupaten Karangasem. Meningkatkan kualitas dan menumbuhkan destinasi pariwisata baru di Kabupaten Karangasem melalui pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis desa adat, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan desa wisata yang telah ditetapkan sebanyak 25 desa wisata dengan 9 desa yang dikembangkan menjadi desa wisata mandiri dengan total anggaran 373 juta. Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur, utamanya jalan, dan pemenuhan penyediaan layanan air bersih di daerah-daerah terisolir melalui pembangunan cubang secara merata dan berkesinambungan selama 5 tahun. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dilaksanakan dalam rangka peningkatan akses air minum pada desa-desa rawan air. Sampai dengan tahun 2020, PAMSIMAS dilaksanakan di 33 desa lokasi program PAMSIMAS dengan total nilai anggaran 12,6 miliar. Upaya untuk menggantikan program pembangunan cubang tersebut adalah dengan bentuk-bentuk layanan program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, yang secara berlanjut akan terus diperjuangkan ke pemerintah pusat. Kami masyarakat Tenganan, khususnya Tenganan Pegeringsingan, kalau dulu sebelum adanya program PAMSIMAS, masyarakat kami terutama di musim kering atau musim tanam palawija di sawah Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, terutama di bulan Juni, Juli, Agustus, kami sangat-sangat kekurangan air bersih. Jembatan yang terbangun dan peningkatan ruas jalan yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Total anggaran pembangunan jalan, pemeliharaan rutin,
dan berkala sebesar 166 miliar rupiah dengan tingkat kemantapan jalan tahun 2020 sebesar 64,52%. Tidang puniki matur suksemo kaping banget majang ring pemerintah Kabupaten Karangasem sampun ngewantu sane margi puniki sane wonten ring wilayah Tidang sampun bermanfaat majang ring masyarakat terutama anak-anak jagi ke sekolah daler masyarakat jagi ke pasar. Pada akhirnya, pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Karangasem tidak sia-sia. Penilaian pemerintah dan penghargaan telah diraih. Atas prestasi yang telah diukir, tiada henti dengan semangat Karangasem The Spirit of Bali. Seluruh pelayanan pada pemerintah Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.